Saudara semuanya, selamat datang dalam acara webinar Bincang Santai dengan Pak Sri Kandi alumni FUI Angkatan 90. Perkenalkan saya Kiki, Angkatan 90 juga, kebetulan narasumber pagi hari ini teman-teman saya. Halo Ira, Sandra, Dwini, dan Niken, selamat pagi, dan di sebelah saya ada Dini yang akan jadi moderator pada pagi hari ini. Kami mohon sebelum acara dimulai, teman-teman dapat mematikan dulu audionya sama kamera teman-teman. Kemudian nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, teman-teman dapat chat di Q&A. Suaranya nggak ada. Oke? Suara nggak ada. Oke. Terus acara ini akan berlangsung selama 1,5 jam. Jadi dengarkan baik-baik perbincangan dengan Ira, Sandra, Niken, dan Dwini supaya teman-teman nanti bisa bertanya langsung kira-kira gimana sih mereka dulu, kisah sukses apa yang mereka jalani dalam karir mereka selama ini. Satu lagi, jangan lupa di akhir acara akan banyak hadiah, persembahan dari Unilever, Bank Mandiri, serta BNI Sekuritas. Jadi nantikan hiburan door prize di akhir acara karena teman-teman yang ada di akhir acara akan mendapatkan hadiah door prize. Tanpa berlama-lama, kami persilakan untuk membuka acara. Silakan. Omar, tolong di... Selamat pagi. Yang kami hormati, yang terhormat Ibu Mari Pangestu, Managing Director Development Policy and Partnership World Bank, serta Profesor pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Yang saya banggakan teman-teman saya seangkatan di FEUI Angkatan 90, Niken Saptarini, Alexandra Askandar, Dwini, Handayani, dan Ira Noviarti. Yang saya cintai, teman saya juga di Angkatan 90, Dini dan Kiki, serta para peserta webinar atau talk show pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur bahwa kita masih bisa bertemu melalui virtual pada pagi hari ini di tengah suasana pandemi yang masih melanda seluruh dunia. Acara pada hari ini bertema Optimisme untuk Negeri, Kisah dan Pandangan 4 Sri Kandi alumni FEBUI 90. Mungkin sebenarnya lebih tepat bukan 4 Sri Kandi tapi 6 Sri Kandi ya, karena dua teman saya, Kiki dan Dini, juga sama-sama Sri Kandi yang tidak kalah hebatnya juga. Demikian juga dengan teman-teman perempuan saya di angkatan 90 lainnya. Namun kan kita harus berbagi peran ya, ada yang menjadi panelis, ada yang menjadi host, ada yang menjadi moderator, sehingga untuk acara hari ini kita pilih 4 Sri Kandi judulnya. Acara ini adalah rangkaian dari beberapa acara untuk menuju reuni ke-30 tahun angkatan kami yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 November nanti. Seperti layaknya reuni, ya acara ini juga pada pagi hari ini adalah acara untuk ada kangen-kangenannya, kita mendengar kisah 4 Sri Kandi ini bagaimana masa-masa mereka berkuliah dulu. Namun kita juga ingin mendengar bagaimana pandangan mereka mengenai keadaan kondisi bangsa saat ini. Kenapa penting, bukan penting, kenapa kita ingin mendengar mereka? Karena untuk mereka mencapai posisi yang mereka
raih pada saat ini kita tahu pasti tidak mudah dan pasti penuh tantangannya, dan saya rasa sangat menarik untuk kita ikuti bersama bagaimana kisah mereka ini. Donasi yang terkumpul pada acara pagi hari ini akan kita salurkan ke Yayasan Equinity 90, yaitu yayasan yang didirikan oleh kita, FEUI Angkatan 90, yang bergerak di bidang pemberdayaan manusia, khususnya di bidang pendidikan. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Bank Mandiri, Unilever Indonesia, dan BNI Sekuritas yang mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan ikuti acara pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi para pemirsanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya adalah kami mengundang Managing Director of Development Policy and Partnership in the World Bank dan Profesor di FEUI, Ibu Mari Alkapanganistu, untuk memberikan opening remarks. Silakan. Selamat pagi, selamat atas acara alumni FEB tahun 90. Terima kasih saya telah diundang untuk memberi kata sambutan. Mohon maaf saya tidak bisa bergabung dengan teman-teman pada hari ini. Tema yang diangkat, optimisme untuk Indonesia ke depan, sangat bagus. Karena saya rasa kita perlu melihat ke depan dengan lebih optimis. Kita bisa saja merasa keadaan sekarang sangat buruk, banyak juga masyarakat kita yang terpuruk. Namun selama ini Indonesia cukup resilient di dalam menghadapi berbagai macam krisis. Dan saya sih cukup yakin dan optimis bahwa kita juga kali ini bisa keluar dari krisis yang kita alami sekarang. Walaupun mungkin memerlukan waktu yang lebih lama daripada krisis-krisis yang sebelumnya. Apa yang membuat saya optimis? Pertama adalah bahwa kita mempunyai pasar dalam negeri yang besar. Jadi begitu mulai ada tanda-tanda pemulihan, roda ekonomi bisa mulai bergerak kembali, ya. Dan itu sudah ada tanda-tandanya dengan kuartal 3 kontraksi yang lebih rendah, -2 dibanding -5 di kuartal kedua. Dan bahwa kuartal 3 tumbuh positif 5%. Jadi memang prediksi untuk tahun ini mungkin pertumbuhannya 0 atau di bawah 0, tetapi tahun depan diharapkan pulih kembali ke 5%. Sumber optimisme kedua adalah yang memang kita masih dalam proses bagaimana kita lebih disiplin di dalam menghadapi pandemi ini untuk mencegah penyebaran dan seterusnya. Dan kita tetap harus disiplin karena walaupun ada vaksin, proses untuk memperoleh vaksin itu dan supaya sejumlah besar dari penduduk kita memperoleh vaksin itu akan memerlukan waktu. Sehingga kita tetap harus menjalankan disiplin dan protokol sehingga kita bisa kembali sekolah, kembali bekerja, kembali melakukan perjalanan dan ekonomi mulai bergerak kembali. Nah, di sini optimisme saya walaupun banyak yang mengkritik kita, masyarakat kita tidak disiplin dan seterusnya, saya rasa kita mulai belajar. Dan yang penting menurut saya adalah peran bukan dari pemerintah per se. Pemerintah perlu memberikan guideline dan menciptakan infrastruktur. Tetapi kalau kita bicara merubah perilaku, ya itu hanya bisa datang tentunya dari diri kita. Dan di sini peran dari komunitas adalah sangat penting. Dan Indonesia itu masih cukup kuat komunitas setempat, komunitas yang terdiri dari berbagai macam dimensi itu tetap sangat kuat. Jadi ini yang perlu kita andalkan untuk bisa menciptakan protokol dan perubahan perilaku, ya, yang akan membuat kita bisa membuka ekonomi kita dan akhirnya mulai menggerakkan roda ekonomi. Yang ketiga adalah bahwa masyarakat kita itu cukup resilient dan cukup bisa melakukan adaptasi dan cukup fleksibel. Tetapi disinilah yang perlu peran, apakah itu dari pemerintah, dari komunitas maupun dari dunia usaha untuk menciptakan dan memfasilitasi
perubahan-perubahan dan adaptasi tersebut. Ya, jadi dan saya melihat bahwa angkatan 90 yang pasti berada di berbagai profesi itu sangat bisa berperan baik sebagai anggota komunitas maupun sebagai profesional ataupun sebagai dunia usaha ataupun sebagai pemikir. Bagaimana kita menyumbang ide maupun menyumbang aksi yang akan mencari jalan keluar buat Indonesia, melihat kesempatan-kesempatan yang bisa diambil di dalam krisis ini. Apakah itu dengan melakukan adaptasi, menciptakan cara-cara baru untuk bekerja, itu semua merupakan opportunity. Dan opportunity inilah yang akan membawa kita juga kepada Indonesia yang lebih baik dan membuat kita harusnya menjadi lebih optimis. Dan saya optimis juga untuk kemajuan dari peran perempuan. Kalau kita melihat alumni yang akan sharing hari ini, Ira, Alexandra, Niken, dan Dwini, dan tentunya saya sendiri, saya tidak pernah berpikir saya akan menjadi menteri 10 tahun ataupun sekarang berada di Bank Dunia pada saat saya menjadi dosen di tahun 90, mengajar mungkin sebagian dari teman-teman yang ada pada hari ini. Jadi kita tidak pernah tahu jalan hidup kita, tetapi yang penting bagi saya, we do the best, ya. We try the best and we work the best as what we can do, and we keep on learning and we keep on innovating. Dan kita selalu perlu challenge ourselves untuk selalu lebih maju dan belajar dan memberanikan diri untuk keluar dari zona yang kita sudah nyaman, ya. Dan inilah yang saya rasa kunci keberhasilan mungkin dari teman-teman yang akan sharing hari ini. Dan semoga semua teman-teman juga bisa mengikuti jejak-jejak mereka ini. Dan akhir kata saya kalau disuruh ingat-ingat kembali tahun 90 sebagai dosen, saya rasa tahun-tahun pertama saya menjadi dosen, mungkin 5 tahun pertama itu adalah yang paling saya nikmati. Dan saya mungkin juga karena saya baru pulang, saya dosen muda, masih fresh ilmunya dan menemukan mahasiswa-mahasiswa juga yang haus untuk ilmu. Itu merupakan tahun-tahun yang paling bahagia buat saya. Banyak murid-murid saya yang saya cukup bangga mereka berhasil, apakah itu Khatib Basri ataupun Jose Rizal yang menjadi konektor untuk acara ini, dan banyak lagi yang berhasil. Dan saya bangga bahwa saya bisa menjadi bagian dari keberhasilan mereka, mungkin bagian kecil sebagai dosen mereka di tahun 90. Sukses untuk acara Anda, dan semoga semua kita terus maju, terus inovasi, dan terus berperan untuk membawa kita kepada Indonesia yang lebih maju dan lebih optimis. Terima kasih. Bincang santai pagi hari ini di FEUI 90. Kebetulan semuanya rekan kuliah saya di angkatan 90. Kami harap obrolan pagi ini dapat menggugah rasa patriotisme kita untuk tetap optimis menghadapi berbagai situasi negeri dengan terus berkaya membangun bangsa Indonesia sesuai kapasitas kita masing-masing. Jangan lupa, di akhir acara akan banyak door prize menarik. 2 buah paket memasak dan 2 buah paket kecantikan dari Unilever, 2 buah e-money dari Bank Mandiri, dan tentunya 2 buah voucher investasi dari persembahan BNI Sekuritas. Moderator acara pagi hari ini adalah Dwini Widyastuti. Kebetulan beliau juga teman kuliah saya. Dwini. Dini. Hari ini kita berdua ya. Dini, Kiki. Dwini saat ini menjabat sebagai Director of Plan Indonesia. Setelah lulus dari FEUI, Dwini melanjutkan pendidikannya di School of African and Asian Studies, University of London. Tahun 99
Dini merupakan salah satu peraih beasiswa British Chevening and Rotary Ambassadorial. Dini tentunya berpengalaman selama 20 tahun dalam bidang pembangunan dan humanitarian, dan tahun 2020 ini Dini menerima penghargaan Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Services. Kita tepuk tangan dulu buat moderator kita. Dini silakan memandu acara. Sandra, Niken, Dwini dan Ira silakan. Terima kasih Kiki, seneng banget nih diseliwurkan dengan Dwini, karena mudah-mudahan bisa cepat jadi dokter juga nih kayak Dwini teman kita ini. Tadi agak-agak terharu loh dengar sambutannya Bu Mari, karena itu kan dosen kita ya, dan memang apa yang akan terjadi ke depan itu kita belum tentu tahu nih. Nah kalau di FUI katanya paling sial jadi menteri. Teman-teman kita yang hari ini adalah paling sial jadi CEO dan jadi pemimpin di bidangnya. Tapi siapa tahu masih bisa ada yang jadi menteri loh, ya. Jadi teman-teman yang saat ini hadir sebagai partisipan di webinar Optimisme untuk Negeri, Kisah dan Pandangan 4 Sri Kandi Alumni FEB UI 90. Selamat join di acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan insight atau perspektif baru dari 4 Sri Kandi ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang, saya akan memperkenalkan 4 Sri Kandi ini ya, pasti udah nggak sabar nih ya. Yang pertama Alexandra Askandar. Halo Sandra, selamat pagi. Beliau adalah Wakil Direktur Utama Bank Mandiri. Nah ini masih grace nih ya penunjukannya. Sandra berkarir di Bank Mandiri sejak 2006 ya, atau bahkan sebelumnya nih. Jadi memang career banker banget ya Sandra ya. Dan selain itu juga Sandra adalah Board of Commissioner dari PT Mandiri Sekuritas. Sandra meraih MBA di Boston University. Lalu narsum kita yang kedua, Ira Noviarti, Presiden Direktur PT Unilever Indonesia dalam kurung nomini. Sebentar lagi ya Raya. Itu bisa sekalian hadiah ulang tahun nih, karena Ila ulang tahunnya juga di bulan November nih teman-teman. Selamat ulang tahun Ra. Dan selamat atas penunjukannya yang akan sebentar lagi ya. Nah Ira pernah menduduki berbagai jabatan penting di Unilever, termasuk juga di Southeast Asia. Jadi bukan cuma berkiprah di Indonesia tapi juga di Southeast Asia. Beliau juga board member dari Indonesia Business Coalition for Women Empowerment. Dan pernah mengikuti berbagai leadership program termasuk di Harvard dan di INSEAD. Waduh canggih-canggih banget ini teman-teman saya nih ya. Yang ketiga, Niken Saptarini. Selamat pagi Niken. Niken adalah Ketua Tim Pembina PKK Provinsi NTB, sekaligus juga Ketua Dekranasda Provinsi NTB. Niken ini pernah menerima penghargaan Dekranas Award 2019, dan apresiasi Bunda PAUD 2019. Ini capaian-capaian tingkat nasional yang sangat membanggakan kita semua sebagai alumni FEB UI. Dan yang terakhir, last but not least, Dr. Dwini Handayani, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan FEB UI. Sekaligus juga saat ini Dwini bertugas sebagai tim pakar Satgas Penanggulangan COVID-19, betul ya Duni ya? Dan pernah menjabat Wakil Kepala Lembaga Demografi FEB UI. Duni ini dari S1, S2, S3 di FEB UI, tuh ya. Ntar saya mau tanya, nggak bosen ya Duni ya? Enggak ya? Oke, nah bincang-bincang hangat kita pagi ini akan kita bagi dalam 3 babak atau 3 bagian. Yang pertama kita akan ngobrol yang santai ya, bernostalgia kenangan masa kuliah. Lalu yang kedua, babak kedua kita akan ngobrol sedikit tentang perjalanan karir nih ya. Pasti banyak yang pengen tahu gimana sih caranya nih 4 Sri Kandi ini bisa mencapai puncak karirnya. Nanti yang terakhir baru kisah pandangan ya dan optimisme untuk negeri. Tadi sudah disampaikan walaupun berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini, pandemi, tantangan di ekonomi, tapi pasti ada optimisme yang bisa dibangun dan jadi tugas kita bersama untuk merealisasikan ambisi Indonesia untuk bisa menjadi 5 besar dunia. Nah, oke. Yang santai-santai dulu deh ya. Ini diskusinya sersan yang bagian pertama nih.
masing-masing dari apa namanya, dari Sandra misalnya, apa sih kuliah yang paling berkesan atau dosen yang paling berkesan baik karena oke banget gitu, inspiring banget, atau justru killer banget, susah banget dapat nilai lulus sama dia susah gitu ya. Walaupun itu nggak relevan mungkin sama Sandra, tapi nggak apa-apa, coba dijawab aja ya San. Oke, thank you Dini pertanyaannya. Mungkin aku nggak jawab persis seperti pertanyaannya, karena gini nih, pilihan untuk masuk akuntansi FEB UI, sekarang kita bilangnya FEB UI gitu ya, terus terang bukan sepenuhnya pilihan saya gitu, tetapi memenuhi harapan orang tua, karena sebagai anak, kalau zaman dulu rasanya kita sulit ya, nggak mematuhi apa yang diminta orang tua, beda sama anak sekarang, terserah apa maunya mereka gitu, kita nggak bisa maksa. Nah, meskipun konsisten sampai lulus di jurusan akuntansi, tapi sebenarnya gitu ya, ternyata setelah ngejalanin gitu, saya itu lebih tertarik dengan mata kuliah ilmu ekonomi atau studi pembangunan yang kita kenal dulu gitu. Saya lebih senang disuruh bikin kurva supply demand dibandingkan bikin neraca dan laba rugi, apalagi neracanya nggak pernah balance-balance. Tapi itulah gitu ya, kita nggak pernah tahu nasib kita gitu. Kok saya end up di pekerjaan, di bidang pekerjaan yang tugasnya menganalisa laporan keuangan debitur. Tiap hari, tiap kali, tiap saat, mau nggak mau urusannya sama laporan keuangan perusahaan-perusahaan debitur gitu ya. Jadi seperti itulah kehidupan yang kita nggak pernah tahu gitu ya, sebenarnya ketertarikan kita dan ternyata kehidupan kita yang akan kita jalanin bagaimana ke depannya. Tapi mungkin satu hal yang saya syukurin gitu ya, ternyata ketertarikan saya terhadap economics ini menurun ke anak kedua saya gitu. Hal yang juga saya surprise, tiba-tiba dia pengen banget masuk mengambil major economics. Dan jadi saat ini alhamdulillah ada yang meneruskan gitu ya keinginan saya, meskipun itu juga bukan maunya saya dan nggak ada paksaan sama sekali. Thank you. Thank you San, untung nggak masuk ke SP dulu ya, nanti kalau nggak gimana nasib saya. Bisa nggak lulus saya waktu itu karena ada Sandra mengacaukan kurva normal tuh. Ira gimana Ra? Apa tadi kan organisasi, tapi kita ngomong kuliah nih, apa mata kuliah atau dosen yang paling berkesan deh buat Ira? Sebenarnya kisahnya Sandra tuh agak mirip sama saya. Jadi saya tuh nggak terlalu suka sebenarnya akuntansi, tapi masuknya akuntansi gitu. Jadi kalau udah mata kuliah akuntansi ya lebih banyak karena memang harus tahu, karena kalau nggak nanti nggak lulus gitu ya. Tapi dari segi ketertarikan dari awal saya tuh lebih tertarik masalah bisnis atau financial business atau bahkan ekonomi gitu. Jadi somehow antara kita masuk jurusan yang mana sama kita tertarik yang mana memang nggak terlalu nyambung. Ya mungkin karena pada saat kita memilih jurusan waktu itu kita masih belum tahu ya ini konteksnya apa namanya, kok kayaknya kalau ngelihat dari para lulusan akuntansi kok sukses-sukses semua gitu. Akhirnya masuk berdasarkan itu, bukan berdasarkan passion. 1-2 kuliah atau beberapa kuliah yang selalu saya looking forward itu kalau udah ada guest lecturer gitu ya. Kita tuh pada saat zaman 90 itu benar-benar looking forward kalau udah mau dengerin Pak Emil atau bahkan Bu Mari gitu ya, atau Bu Sri Mulyani, itu it's really the session yang I'm really looking forward. Now looking back, kalau kita lihat dari apa yang saya masuk akuntansi terus sekarang end up-nya karirnya justru di marketing bahkan bisnis gitu ya, it's somehow my sensitivity terhadap angka membantu untuk bisa berkarir lebih lancar justru di bisnis gitu, karena ya itu tadi dasar-dasarnya sendiri udah di build pada saat kita kuliah. So I'm thankful for all of the basic yang memang udah dipelajari di sana gitu, Din. Oke, thank you Ira. Yang ketiga, Niken akuntansi juga ya Niken ya? Enggak, Din. Aku manajemen. Manajemen ya, oke. Jadi bukan di kalangan orang yang tersesat di akuntansi ya. Oke. Manajemen nih, gimana nih dari wakil dari manajemen? Apa yang asik? Dari awal
saya memang ingin bergelut di bidang manajemen. Saya sudah tahu nih akuntansi bakalan pusing, ilmu ekonomi juga ya kayaknya nggak terlalu passion banget lah gitu ya. Jadi memang ilmu manajemen itu buat saya menarik sekali dan saya sangat menyukainya gitu ya, sangat menikmati belajar itu ketika udah lewat dari tahun 1-2 itu udah lewat, 3-4 itu pelajaran-pelajarannya itu saya nikmati dengan senang gitu. Ya, jadi belajarnya kalau bisa ikut belajar dapat ilmunya ideal banget ya kedengarannya, tapi memang begitulah gitu ya. Terus alhamdulillah sih sekarang kepake sekali ya ilmu-ilmu manajemen, ada SDM, ada pemasaran dan lain-lain. Jadi memang mungkin saya membentuk diri saya sendiri menjadi seorang generalis yang alhamdulillah di FEUI itu kita juga dibekali dengan dasar-dasar tentang finance, tentang ilmu ekonomi yang cukup kuat juga, sehingga kita bisa bicaralah juga tentang laporan keuangan juga kalau disuruh meriksa atau suruh liatin juga kita bisa paham ya, kalau ada ahli ekonomi bicara apa kita juga bisa ikut nimbrung dan lain-lain gitu. Tapi memang karena tadi saya passionnya di manajemen dan alhamdulillah dengan itu saya memang lebih mudah menggeluti berbagai hal saat ini, terutama karena banyak yang berkaitan dengan hal-hal sosial. Jadi mungkin itu ya. Jadi Oke, thank you. Nih Dwini gimana? Ayo cerita yang bagus tentang SP dong, pasti dong, ya nggak? Jadi kalau gue mungkin dari S1, S2, S3 konsisten ya, SP dan labor economics ya, kependudukan dan ketenagakerjaan. Jadi kalau dulu kenapa gue suka banget sama kependudukan ya, ketenagakerjaan itu karena melihat teori ekonomi tetapi kemudian dimanusiakan ya. Menghitung behavior orang gitu, tetapi dengan point of view ekonomi. Mungkin teman-teman yang ikut mata kuliah ekonomi kependudukan tahu bahwa ada yang namanya demand for children. Nah, jadi anak itu keputusan orang memiliki anak itu diukur menggunakan teori ekonomi. Nah, itu buat saya pribadi itu sesuatu yang sangat menarik ya, karena mungkin karena aku perempuan gitu, jadi melihat bagaimana orang itu mengukur ya perilaku orang dengan tadi teori-teori yang ekonomi tadi. Jadi kayak putting cases terhadap orang apa. Thank you Duni. Ini memanusiakan ilmu ekonomi atau mengekonomikan manusia tuh ya. Bisa dua-duanya kayaknya ya. Ntar kita ngobrol lagi. Tapi kita mau tutup sesi kenangan ini dengan fun games. Ya, teman-teman Sri Kandi sudah diminta untuk menyiapkan kertas dan spidol. Dan ada beberapa pertanyaan. Pilihannya A atau B aja ya. Dan harus ditulis jawabannya di kertas itu ya dengan spidol biar kita semua bisa lihat apa jawaban kalian. Ya, dan untuk masing-masing pertanyaan dikasih waktu berapa? 5 detik, cukup nggak 5 detik untuk menulis? Oke. Ya, pertanyaan pertama, ya siap ya? Ya, pertama nih, siap ya? 1, 2, 3. Oke, makanan favorit zaman kuliah? A, bakmi atau B, somai? Satu. Udah. Ayo. Oh, nggak kelihatan. A. Bakmi, somai. B. Jadi banyak yang apa tuh? Banyak yang imbang ya? Somai. Banyak yang somai. Enggak, 2 bakmi 2 somai. Oh, 2 bakmi 2 somai. Waduh. Pas banget ya. Ini pasti nih somainya yang deket FKG itu ya. Itu enak banget emang. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua nih ya. Grup band yang paling kalian suka? Dewa 19 atau Slank? Ya, tulis ya, Dewa atau Slank. Dewa ya, Ira ya. Sandra juga Dewa? Wah, Dewa semua. Wah, Dewa udah menang, ntar gue
saya bilang nih sama Kakak Sleng ya, aduh kurang reach out ke para pemudi-pemudi zaman dahulu nih. Nah, pertanyaan ketiga. Nah, ini bisa terbagi nih kayaknya nih. Film favorit zaman kita muda. Catatan si Boy atau Lupus? Tampang-tampang udah roaming nih, yang mana ya itu filmnya gitu. Udah lama sih emang. Ira catatan si Boy. Wah cuman ini yang Lupus. Wah memang ini ya anti mainstream ya Duni ya. Berikutnya nih, majalah. Zaman dulu masih ada majalah nih teman-teman ya. Sekarang udah enggak nih. Majalah favorit, gadis atau mode? Tulis ya, gadis gitu. Kalau A tuh gadis gitu. Ya udah nggak apa-apa deh. Gadis semua. Iya, cuman saya tuh waktu itu mode. Nah, dalam hal majalah saya tuh anti mainstream kayaknya. Berikutnya nih, ya. Sinetron yang paling berkesan. Sidul atau Tersanjung? Ayo, cepet. Kayaknya nggak pernah. Nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Yang lain enggak semua Sidul semua karena masih ada filmnya sekarang. Oh, iya, jadi benar. masih tahu ya. Oke. Berikutnya, kali 2 lagi aja ya. Tabloid yang paling sering kalian baca. Tabloid Bintang atau tabloid Nova? Ya minjem atau nengok apa tetangganya di KRL gitu boleh lah. Tapi yang mana tuh? Ira Nova. Nova ya. Oh Nova, wes. Hah? Tukang masak sama tukang jahit ya di sini ya. Nah, oke. Dua lagi kayaknya seru nih. Penyanyi cewek, tadi udah band, penyanyi cewek yang paling disuka. Tri Utami atau Vina Panduwinata? Jadi tulis Tri atau Vina. Dua-duanya bagus nih. Oh tuh, Vina. Vina. Wih, Vina menang total Vina nih. Pantes. Terakhir. Nah, terakhir. Grup lawak yang paling berkesan. Sri Mulat atau Warkop? Ayo. Warkop. Jangan nyontek ya Sandra ya. Warkop semua, oke. Iya padahal ini ngerti ya, kalau Sri Mulat bahasanya ngerti ya padahal ya. Berarti emang betul-betul sukanya Warkop nih. Oke, terima kasih teman-teman. Sri Kandi, tadi kita ya seruan-seruan aja lah sedikit ya. Tapi sebelum kita masuk ke babak bagian ini bagian 2 kita masuk ya. Kita akan bicara sedikit mengenai karir nih teman-teman. Saya mau mulai dari Ira dulu deh. Nah, Ira kan sudah banyak memegang posisi dan peran di Unilever, bahkan di Unilever sejak manajemen trainee ya, sejak lulus ya. Nah, dari semua pengalaman itu, yang mana yang paling menantang? Atau paling membanggakan buat Ira? Boleh pilih salah satu, paling menantang atau paling membanggakan? Ya, sebenarnya Din, thank you for the questions. Saya tuh udah 25 tahun di Unilever. Jadi waktu itu sempat sebelum masuk Unilever itu ngaudit dulu ya di Hansen Tuana Kota, terus tapi abis itu saya nggak betah, terus quit after 3 or 4 months, baru abis itu masuk Unilever. Jadi udah 25 tahun. Dari mulai lulus dari mana, which is actually basically background-nya adalah accounting gitu ya. Lalu masuknya justru di marketing, jadi memang in that sense memang nggak nyambung gitu. But I think marketing is actually really the industri yang memang sangat menarik karena dia sangat dinamis gitu ya, berubah terus gitu. Lalu juga demand, supply, need dari consumers, channel segala macamnya itu berubah di 25 tahun saya bekerja di Unilever. The most challenging mungkin pada saat karena 18 tahun itu di marketing, dari semua divisi itu pernah saya pegang, dari mulai beauty and personal care, lalu juga food, lalu juga ice cream. Nah yang menantang itu pada saat waktu itu saya diminta oleh perusahaan untuk handle Southeast Asia. Menantang kenapa? Pertama dari sisi base-nya juga berubah dari biasa di Indonesia, terus habis itu berubah base-nya di Singapura.
scale-nya juga berubah gitu. Biasanya kita hanya ngelihat market Indonesia, tiba-tiba harus ngelihat market Southeast Asia, ngelihat 8 negara, lalu juga punya operasi di 8 negara. Nah, yang ketiga ini yang paling menarik karena biasanya ngeliatin perilaku konsumen, melakukan inovasi, melakukan campaign, create that behavior into a consumption. Di role yang pada saat saya diminta ke Southeast Asia ini justru bukan ke konsumen tapi B2B, business to business, di mana saya diminta untuk pegang food solution. Nah, food solution ini modelnya is totally different dari apa yang saya pelajari selama 18 tahun terakhir. Jadi mau nggak mau tuh belajarnya dari zero lagi, yang namanya teori mengenai retailers, teori mengenai consumers, channel segala macam itu bisa dibilang harus saya pelajari dari awal lagi karena ini berbicara dengan bisnis, you know, the industry like Pizza Hut, Kentucky, chef gitu ya, food solutions, understand the need of the restaurant. Mau nggak mau itu is actually make me have to actually use the beginner's mindset gitu. Itu yang paling menantang, tapi itu justru malah merupakan sesuatu yang paling bisa dibilang membanggakan karena within that 3 years kita bisa menggerakkan growth dari bisnis tersebut di Southeast Asia itu dari single digit akhirnya kita accelerate menjadi double digit selama 3 tahun berturut-turut gitu. So it gives me a big satisfaction when I go there. Jadi juga lensnya juga jadi lebih luas gitu, nggak cuma ngelihat aspek Indonesia aja tapi juga aspek Southeast Asia. Oke, thank you. Jadi walaupun ada negara tetangga tetapi beda banget ya karakteristik Beda banget. konsumennya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang paling penting kan memang konsumen Indonesia karena pasarnya besar, betul nggak? Nanti Pasarnya akan paling cerita besar. mungkin ya di bagian berikutnya. Yang kedua kita mau tanya dong sama Sandra. Sandra, gimana nih dari dulu di banking ya San ya? Apa sih yang menarik? Pernah kepikiran nggak sih untuk pindah sektor gitu? Bosan di banking ke tempat yang lain lah gitu. Bisa cerita nggak nih San perjalanan karir kamu secara singkat? Oke, thank you Dini. Sebenarnya kalau ditanya tentang perjalanan karir, saya terus terang nggak pernah terpikir bekerja di bank gitu ya. Alasannya karena ayah saya dulu karirnya di perbankan, jadi saya dan ketiga adik saya tidak ada satupun yang mau mengikuti jejak ayah, itu sebenarnya gitu ya. Jadi saya mengawali karir saya di salah satu BUMN, terus sempat juga kerja sebentar di sekuritas, kemudian masuk ke BPPN. Nah, pada saat ngurusin kredit di BPPN dan belajar memahami kondisi debitur yang penuh dengan permasalahan pada saat itu, barulah saya mulai terpikir, wah mestinya saya ada di sisi yang satunya nih. Saya bisa terapkan apa yang saya pelajarin, mulai dari proses pemberian kredit, bagaimana mengelolanya dengan baik, hingga lunas agar tidak perlu lagi yang namanya restru-restru seperti apa yang terjadi pada masa financial crisis yang lalu gitu ya. Nah, pas kebetulan saat itu terbuka kesempatan untuk bergabung di Bank Mandiri dan tidak terasa saat ini saya udah bekerja di Bank Mandiri selama 20 tahun. Nah, sejak awal bekerja di Bank Mandiri, saya ditempatkan di corporate banking yang merupakan core segmen dari Bank Mandiri. Kami mengelola lebih dari 40% total portfolio kredit di Bank Mandiri secara menyeluruh. Nah, apa yang membuat saya tidak terpikir pindah ke sektor lain atau perusahaan lain? Karena di Bank Mandiri ini saya sudah menemukan tujuan saya bekerja. Noble purpose saya dalam bekerja yaitu berkarya untuk negeri. Nah, salah satu contoh di mungkin bisa saya ceritakan di Bank Mandiri ini kita berkesempatan memberikan pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur, berbagai landmark project di negeri ini seperti jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pembangkit listrik. Nah, kami terlibat sejak awal mulai dari menyusun skema pendanaan,
ikut mengawal pembangunan proyek sampai selesai dan pada akhirnya melihat hasilnya gimana hal tersebut membawa hal yang positif bagi masyarakat dan perekonomian bangsa gitu ya. Nah, buat saya noble purpose inilah yang bagian terpenting dalam kita bekerja yang akan membuat kita komit dimanapun kita bekerja. Dan saya yakin hal ini juga yang dirasakan oleh teman-teman di sektor manapun kita mengabdi. Kita pasti berupaya untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat dan negeri kita tercinta. Thank you, Dini. Terima kasih Sandra. Jadi 25 tahun di Unilever untuk Ira. Sandra 20 tahun ya. Dwini juga berapa puluh tahun di FEPU ini. Ini ada tren kayak ini perempuan-perempuan loyal dan setia kepada sektor dan kepada perusahaan dan organisasinya. Gimana Dwini ceritanya nih? Dari dulu emang pengen jadi dosen nih? Sebenarnya awalnya enggak ya, tetapi memang gue senangnya riset. Jadi artinya melalui riset tadi, aku bisa ketemu orang yang sangat-sangat, misalnya di slum area, tetapi gue bisa juga pergi ke istana, misalnya gitu ya, ketemu menteri, atau bertemu banyak orang yang artinya dengan gue riset, gue bisa bertemu dengan banyak orang, mengetahui banyak hal, dan juga rasanya tuh bisa menerapkan teori yang pelajari di kampus ya. Nah, ketika kenapa kok jadi dosen? Mungkin salah satunya adalah karena yaitu tadi senang belajar gitu ya, senang riset, dan riset ya tempatnya di kampus gitu. Dan kedua memang flexible time-nya gitu ya. Kebetulan ya gue punya anak, suami gue sibuk, jadi aku pikir menjadi dosen itu salah satu profesi yang cocok dan menyenangkan ya. Dan kebetulan dengan aku jadi dosen, maka dengan sendirinya harus selalu update ilmu gitu ya. Nggak boleh kalah lah dengan yang muda-muda. Mungkin teman-teman lain, teman-teman angkatan kita yang dosen juga tahu kita saat ini dikejar-kejar harus bisa publikasi gitu ya. Publikasi itu kalau ekonometrinya gitu ya, ekonometrinya mesti yang terbaru gitu ya, atau gimana cara nganalisisnya supaya orang tertarik. Itu kan jadi tantangan. Jadi continuous learning itu yang menyebabkan gue merasa cocok lah jadi dosen, karena gue juga keinginan tahu tuh selalu ya, ada hal-hal baru yang menurut gue yang menarik untuk diketahui gitu. Dan selalu dunia kan berubah gitu. Dengan perubahan dunia ini, satu gue jadi tambah pinter ya, kedua ya bisa banyak membantu orang gitu. Ya artinya yang utama tadi riset, lalu mengajari orang ya tentang ilmu-ilmu baru gitu ya, dan juga segmennya macam-macam dari yang slum area sampai yang harus pakai jas di sana gitu. Itu yang kenapa gue pengen jadi melanjutkan ya. Thank you Dwini. Saya dengar kata ekonometri udah mulai agak gatel-gatel tuh sebenarnya tuh. Aduh, ekonometri gitu kan. Tapi yang pasti kalau ketemu mahasiswa jadinya awet muda nih kayak Dwini nih. Ya, betul. Anak-anak muda terus ya Dwini ya. Ya, dipanggil Mbak juga lagi. Panggil Mbak. Jadi kalau gitu saya pengen jadi dosen deh, karena udah nggak ada lagi yang manggil Mbak kalau di kantor. Nah, terakhir Niken nih. Niken, kalau saya lihat dari CV-nya Niken justru sepertinya yang paling bervariasi. Karena Niken ini pernah juga menjabat di beberapa perusahaan ya Niken ya, di manajemen, dan juga Niken juga pendiri beberapa sekolah. Nah ini dan sekarang untuk sosial dan juga pengembangan sumber daya manusia di Provinsi NTB tentunya ya. Nah ini apa sih kalau Niken bisa lihat benang merah dari berbagai posisi itu apa Niken yang menjadi kekuatan Niken? Jadi memang kalau untuk bekerja di sektor formal seperti teman-teman itu saya bukan jalur saya gitu ya. Jadi saya lebih mungkin pertama-tama mengutamakan keluarga dulu. Ketika anaknya sudah mulai besar-besar, baru saya mulai menginisiasi membuat perusahaan-perusahaan, kemudian sekolah-sekolah gitu ya, dan ini memang memberikan berbagai macam wawasan gitu. Jadi
memang kan ketika di manajemen itu intinya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita mengelola, menggunakan manajemen yang baik dalam berbagai hal gitu ya. Dan saya sekarang sudah jadi ketika waktu dulu baru lulus kan sempat jadi dosen juga di FEUI ya, beberapa tahun. Kemudian saya lebih ke arah pendidikan. Saya bikin sekolah sama teman-teman di BSD, Bumi Serpong Damai, sekarang sudah lebih dari 10 tahun usianya. Kemudian di NTB, di Sumbawa sama suami ya, bikin sekolah juga, bikin yayasan yang di sana ada universitas, ada TK, SD, SMP, SMA, dan universitasnya ada 2, kita punya kampus di NTB sini, dan juga kita juga ya terus artinya di bidang pendidikan itu memang lebih terasa kepuasannya gitu ya, karena kita bisa langsung involve dalam bagaimana kita membuat sebuah sistem pengajaran yang baik untuk anak-anak, kemudian bagaimana mengarahkan kurikulum dan lain-lain gitu ya. Jadi ini yang kalau dilihat memang semua ini membuat mungkin sampai saya pada titik ini sekarang jadi ketua tim penggerak PKK, jadi ketua Dekranasda, lembaga kesejahteraan sosial dan lain-lain. Itu saya punya wawasan yang ya cukup tahu bagaimana sih berinteraksi dengan berbagai orang dan juga bagaimana membuat perubahan di tiap-tiap organisasi yang saya masuki itu. Jadi intinya kita bisa memberikan solusi lah. Kalau sekarang dirasa ada banyak hal yang kurang, kita langsung memberikan solusi dan cara menangani masalah-masalah tersebut jadi lebih baik gitu. Karena mungkin ya pengalaman yang cukup beraneka ragam tadi gitu. Terima kasih nih Ken. Tadi disebutkan bersama Pak Suami. Pak Suaminya ini lulusan FEPUI juga ya. Pak Gubernur Zulkifli Mansyah. Nah, akan manggung besok nih. Jadi teman-teman tune in juga. Nah, biasanya kalau di perempuan-perempuan yang kemudian mendampingi suami untuk jabatan-jabatan penting seperti itu, paketnya 1 dapat 2 karena istri-istrinya juga hebat-hebat gitu. Jadi beruntung sekali lah negeri ini punya Ibu Gubernur seperti ini kan. Oke, kita selesai nih bagian 1 dan 2 ini. Sebelum kita masuk ke yang lebih serius lagi gitu, serius tapi membangkitkan semangat. Nah, untuk membangkitkan semangat kita ada sesuatu yang kita mau putar ya? Iya. Tapi gimana? Satu dulu, Din. Ya. Nanti teman-teman kalau mau bertanya ya sama 4 Sri Kandi kita tadi, jangan lupa tulisnya di Q&A ya, jangan di chat karena di chat itu udah banyak banget macam-macam. Boleh ya, nanti kalau kita lihat 4 Sri Kandi tadi flawless banget sih ya. Iya, betul. Nggak sadar kita ya udah mau setengah abad gitu kan, tapi muka masih licin gitu. Bisa ditanya juga produk-produk apa gitu ya, kecantikannya apa gitu, atau mungkin nanti kiat-kiatnya bagaimana ya kan. Sebelum masuk ke yang lebih serius, mari kita dengarkan 3 diva dari Fakultas Ekonomi UI Angkatan 90. Silakan Mas. Hari terus berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti segala akan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang. Bintang di angkasa bersinar gemilang. Tempatku tuju segala angan dan harapan. Tempatku padu cita-cita dan impian. Tempatku pacu setiap langkah yang berarti.
menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Waktu terus menguji tekad yang ku miliki. Kini telah terbukti segala kan ku gapai. Rintangan ku hadapi, cobaan ku lalui. Semua telah ku dapati. Tetaplah gemilang tempat ku tuju. Segala angan dan harapan tempat ku padu. Cita-cita dan impian tempat ku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Gemilang. Aduh, sampai merinding. Terima kasih Wening, Nina, dan Sonda atas hiburannya. Kita kembalikan ke Dini. Silahkan Dini. Iya, terima kasih. Kalau buat saya tuh lagunya judulnya bukan Gemilang tuh, Pembalasan Tri Utami. Karena tadi kalian 4 Sri Kandi pada milih Vina Panduwinata kan, Sri Utami muncul melalui 3 diva. Yes. Memang kelihatan tuh kalau di syuting kan yang Jakarta base, yang basisnya di Jakarta sama yang di Jogja. Lebih bagusan Jogja memang, lebih bagus gitu ya. Kalau yang Jakarta kan di rumahnya, di kantornya. Oke, cakep banget suaranya. Saya pengen ikut nyanyi tapi takut ngerusak, jadi nggak usah lah ya. Kita masuk nih sampai pada bagian yang paling berbobot, paling menginspirasi. Pengen tahu bagaimana pandangan Sri Kandi, 4 Sri Kandi ini tentang kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, tantangannya, tapi yang paling penting juga harapan ya. Walaupun agak susah mungkin di dalam kondisi sekarang untuk ngomongin harapan, tapi kita harus tetap punya harapan. Nah, teman-teman jangan lupa tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Kiki, tulis pertanyaannya di Q&A section. Nanti akan dipilih ya beberapa pertanyaan dari audiens. Tapi kita akan bagi di bagian ini menjadi 2. Yang pertama, saya akan minta Niken dan kemudian Dwini untuk berbagi pandangan mereka. Nanti ada pertanyaan kita ambil dari audiens dan mereka akan merespon. Baru kemudian di sesi terakhir dari babak ini kayak tinju bagiannya baru Ira dan Sandra. Oke ya teman-teman. Oke, Niken, silahkan gimana Niken, pandangan Niken tentang Indonesia saat ini. Ya, teman-teman, sekali kita bisa sharing ya tentang optimisme untuk negeri. Kalau dalam pandangan saya, tentu saja kita semua di sini yang angkatan 90, terutama teman-teman semua ini keren-keren, hebat-hebat ya, termasuk Dini. Dini adalah salah satu idola saya loh, Dim. Ya, langsung aja kita tetap pertama-tama kita tadi ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat besar, yang luar biasa ya. Kalau kita lihat di tahun 2018 itu kita nomor 7 ya, yang GDP, the biggest GDP in the world. Mungkin ini bisa koreksi ya, ini juga saya ambil datanya dari IMF. Kemudian langsung yang kedua juga bahwa kalau lihat dari McKinsey, jadi yang bicara bahwa Indonesia luar biasa itu bukan cuma orang Indonesia sendiri, tapi memang dari luar ya. Dan ini yang kita sangat-sangat membantu kita untuk menumbuhkan rasa optimis ya. Kalau McKinsey bilang kalau negara yang bagus itu kalau ada 4 sektor ini ya, real sector, financial intermediate system, international money, capital flows, and public finance, semuanya menunjukkan indikasi bahwa Indonesia itu lebih kuat ya, bisa bertahan dan sangat potensi untuk maju. Lanjutnya, kalau saya sendiri lebih
bicara tentang bagaimana kondisi di NTB, Nusa Tenggara Barat, provinsi yang kebetulan kita diamanahi sampai 3 tahun mendatang. Dan di sini memang untuk rata-rata lama sekolah kita masih berusaha ya untuk bisa meningkatkan waktu lama sekolah. Tapi tentang perempuan sebagai tenaga profesional kita juga cukup berbangga karena sudah hampir 50% ya kita itu mengalami memiliki perempuan sebagai tenaga profesional di Nusa Tenggara Barat. Dan sumbangan pendapatan perempuannya pun 32,91% ya. Kita punya di NTB ini ada 10 kota dan kabupaten. Saya sekarang di Mataram sebagai ibu kota provinsi. Kemudian tentang di Nusa Tenggara Barat ini ya, kalau kita lihat jumlah penduduk laki-laki 2,4 juta dan perempuan 2,6. Kami adalah salah satu provinsi yang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau di Provinsi Jawa Barat lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Jadi memang bervariasi, tapi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi yang memang jumlah perempuannya lebih banyak, sehingga memang kalau jumlah yang banyak ini berkontribusi dengan sangat aktif dalam berbagai sektor itu sangat sangat dibutuhkan ya untuk kemajuan kita. Dan dari indeks pembangunan gender, alhamdulillah meningkat di tahun 2019 bahwa kesenjangan pembangunan antar perempuan dan laki-laki semakin berkurang. Walaupun ya memang kalau teman-teman ya mungkin ini yang lebih sering riset ya, dari NTB itu kita biasanya konotasinya juga adalah pekerja migran ya, TKI ya. Memang betul ya, tapi intinya kita semakin berusaha meningkatkan agar mereka tidak bekerja di sektor-sektor informal seperti itu. Nah, lanjutnya, nah ini satu hal juga yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua ya, di NTB ini alhamdulillah gitu ya, beberapa perempuan juga berhasil menduduki pimpinan secara formal. Wakil gubernur kami perempuan, anggota DPR RI perempuan, anggota DPD dan DPR provinsi, walaupun satu orang perempuan ya, tapi dia adalah ketua DPRD tingkat provinsi di Nusa Tenggara Barat ya. Jadi kita sebenarnya cukup optimis ya sebenarnya bahwa peluang bagi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan formal dan strategis di pemerintahan itu alhamdulillah ya secara umum tidak ada gangguan, walaupun dan banyak perempuan-perempuan yang sudah berhasil ya melewati tantangan-tantangan di sana. Nah, kalau mengapa saya ya terutama optimis bahwa perempuan itu punya kontribusi yang besar untuk pembangunan ya. Ya tentu saja perempuan-perempuan yang memang sudah memiliki pengalaman-pengalaman yang baik ini akan berani mengambil keputusan yang strategis ya, baik dalam ranah rumah tangganya sendiri pertama-tama mungkin, kemudian dia bisa mengambil keputusan yang tepat dan tepat ya baik di bidang-bidang publik maupun politik. Kemudian juga perempuan itu perannya sebagai jembatan komunikasi ya antara masyarakat dan pemerintah. Jadi kayak saya sekarang nih kebanyakan saya jadi itu ya liaison lah gitu ya, mengkomunikasikan berbagai sektor yang selama ini mungkin bekerja sendiri-sendiri. Kalau OPD itu ya dinas-dinas biasanya selama ini fokus ke kerjaan sendiri saja. Nah, tugas saya itu adalah bagaimana mengkomunikasikan agar semuanya itu bisa bekerja sama semua. Kita semua punya satu visi dan misi. Sekarang kita bagaimana kita agar menyatukan kerja kita agar tidak lagi hanya ya kalau birokrasi kan tahu ya kadang-kadang hanya fokus kepada dinasnya sendiri atau departemennya sendiri. Kemudian juga saya tentu saja di sini sebagai ketua tim penggerak PKK ya, bukan pembina ya, penggerak ya, namanya aja penggerak. Jadi memang perempuan-perempuan ini kalau diminta menggerakkan itu sepertinya lebih lebih potensial, mungkin karena nature-nya ya suka ngomong, suka bersosialisasi gitu. Jadi kalau kita sudah dapatkan perempuan-perempuan penggerak,
itu bisa kita gerakkan masyarakat ini menjadi masyarakat yang lebih sadar, memiliki sikap yang baik ya. Seperti yang sekarang di pandemi COVID itu memang penggerak-penggeraknya perempuan ya, perempuan-perempuan, dan PKK punya jaringan dari provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa, sampai dusun, itu kita punya penggerak-penggerak. Dan inilah peran kita bagaimana mengubah masyarakat ya, terutama di Nusa Tenggara Barat yang memang ya tidak semuanya sudah cukup maju menjadi masyarakat yang lebih maju. Dan juga perempuan sebagai inisiator atau pemberi solusi ya. Jadi banyak hal-hal yang mungkin belum terfikirkan oleh teman-teman di daerah ya. Ini kita bisa bantu untuk memberikan solusi atau inisiasi, ide-ide ya. Kalau saya sih memang lebih banyak memberikan bisikan-bisikan ya, ke suami ya tentang berbagai hal. Mudah-mudahan bisa bagus ya bisikan-bisikannya. Dan karena memang banyak hal-hal yang ada di masyarakat. Mungkin teman-teman yang di Jakarta lebih banyak lingkungannya lingkup Jakarta dan pusat ya. Tapi kalau kita yang di daerah ini, sering sekali ketemu sama masyarakat-masyarakat yang terpencil di daerah terpencil, bagaimana keterbatasan mereka, bagaimana adat dan budaya yang masih sangat mengungkung lah. Gitu. Jadi kita memang di situ peran kita. Oke, thank you Niken sharingnya. Ya. Oke. Ini masih oke, mungkin bisa ditutup. Ditutup ya. Maaf, karena waktunya kita terbatas. Ya, jadi satu kalimat lagi sebelumnya. Jadi karena saya memang lebih banyak saat ini berkecimpung di bidang sosial dalam berbagai organisasi sosial, pesannya adalah banyak sekali hal-hal yang masih memerlukan kontribusi perempuan, karena sentuhan perempuan itu beda dan perempuan paling tahu ya masalah-masalah di masyarakatnya, dan perhatiannya juga lebih teliti, lebih detail kadang-kadang ya, dan lebih menggunakan pendekatan personal pribadi yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Niken. Mudah-mudahan indikator-indikator yang disebutkan tadi akan semakin baik ya, Niken, setelah dalam masa jabatan yang sekarang gitu. Terutama tadi saya notice untuk pendidikan ya. Jadi supaya lebih banyak lagi anak-anak bisa menamatkan mungkin sampai SMA ya, bukan cuma putus di SMP. Banyak nih pertanyaan terkait dengan kepemimpinan perempuan, tapi kita mau ke pembicara yang kedua dulu, Dr. Dwini, silakan. Kalau bisa 5 menit. Silakan. Terima kasih. Saya nggak pakai PPT ya, tetapi saya mungkin mau menceritakan sedikit mengenai kondisi Indonesia ya. Indonesia mungkin teman-teman udah banyak yang mendengar bahwa Indonesia di era namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi itu seolah seperti sesuatu yang niscaya ya kita mendapatkan bonus, tapi mungkin kayak Ira sama Sandra bisa tahu betul bahwa bonus itu adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita bekerja keras. Nah, bonus demografi itu ketika penduduk usia Indonesia nih ya, penduduk usia produktifnya jauh lebih banyak dibandingkan lansia dan anak-anak. Jadi ini adalah suatu kondisi komposisi penduduk yang menyebabkan kita bisa mendapatkan peluang ekonomi yang bisa dapat terakselerasi. Nah itu kita bisa meraih bonus ya, tadi saya bilang kalau kita bekerja keras. Tadi yang produktif tadi pinter gitu ya, pinter lalu sehat lalu memang bekerja, usia produktif tapi bekerja. Lalu tidak hanya laki-laki saja ya, tetapi kalau bisa juga perempuan ikut kegiatan aktif, jadi produktif. Jadi semua ini menjadi syarat bahwa bonus demografi ini dapat tercapai. Nah, satu negara itu menikmati yang namanya bonus demografi tadi yang kayak Indonesia alami saat ini, itu hanya sekali dalam 1 tahun. Suatu usia suatu negara, bukan suatu tahun, suatu usia suatu negara. Nah, kayak kalau Jepang itu terjadi di tahun 60-an.
Cina di tahun 80-an, dan mereka bisa menjadi negara yang maju dan ekonominya cukup baik. Nah, Indonesia ini repotnya ketika harusnya ngomong positif ya, tetapi ini kenyataan ya, ketika kita sedang senang-senangnya membangun gitu ya, senang-senangnya membangun, terjadi COVID gitu. Pandemi COVID ini memang menyebabkan ya, menjadi bonus ini mungkin nggak bisa tercapai seperti yang kalau tidak ada pandemi, tetapi toh semua orang di dunia ini mengalami pandemi, jadi apapun ya harus kita hadapi. Nah, apakah ini menjadi sesuatu yang gloomy gitu? Enggak juga, karena kalau dari sisi indikator SDGs ya, Sustainable Development Goal, Indonesia dari sisi pendidikan, expected years of schooling rata-rata kita 13 tahun. Artinya rata-rata anak-anak yang lahir di tahun 2020 diharapkan minimal rata-ratanya akan menikmati sekolah D1 dan sebagainya. Nah, kalau gue mau ngomong panjang lebar, sebenarnya panjang ya, tetapi intinya Indonesia ini sebetulnya berada di suatu kondisi yang sangat favorable gitu ya, favorable untuk bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Namun tadi kita rupanya harus bekerja keras. Nah, entry point-nya tadi saya senang sekali mendengarkan paparannya Niken ya. Entry point-nya adalah keluarga ternyata, karena tadi kembali lagi yang melakukan investasi human capital adalah keluarga, yang memutuskan ayah dan ibu. Ketika kita mau bergerak ketika kita mengalami suatu kendala dan sebagainya, semua kembali ke keluarga. Bahkan kalau balik ke COVID ya, COVID entry point untuk kita memerangi COVID juga melalui keluarga. Gitu ya. Jadi keluarga berarti ya tadi peranan ayah, ibu dan anak dan sebagainya. Nah, kalau kita bilang ke depan bagaimana, apakah ekonomi Indonesia akan turun atau naik, ya aku pikir kita ingat bahwa budaya kita gotong royong. Gotong royong, ya, artinya kalau banyak orang yang nggak bisa memenuhi hajat hidup, kebutuhannya ya, kebutuhan hidupnya, nggak bisa makan, banyak yang di PHK dan sebagainya. Nah, itu dengan gotong royong kita membantu ya, saling membantu, kita bisa keluar dari masalah. Lalu satu lagi, syarat-syarat di era ekonomi 4.0, industri 4.0 ini ada syarat-syarat ya, keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Kalau kita melihat anak-anak kita ya, walaupun entah di NTB, entah di Papua dan sebagainya, tetapi mereka itu kelihatannya sangat punya keinginan untuk bekerja sama, sangat punya keinginan untuk melakukan belajar berinovasi. Nah, itu adalah menurut saya satu sifat baik yang akan menyebabkan kita bisa keluar dari permasalahan pandemi resesi ini bersama-sama, sehingga tadi bonus demografi tadi bisa terpetik dengan baik. Tetapi ya memang harus ya itu bekerja secara keras gitu ya. Mungkin dari saya itu. Iya, terima kasih Dwini. Jadi kata kunci tadi semua bermula dari keluarga gitu ya. Nah ini sebenarnya saya mau mengundang pertanyaan, tapi kalau saya mengundang pertanyaan sekarang dari audiens ini panjang, nanti kita dimarahin keluarga karena terlalu lama webinarnya. Jadi supaya kita nggak dimarahin keluarga semuanya, nanti nggak boleh ikut webinar lagi. Saya ngundang pembicara berikutnya deh, Ira gimana Ra? Coba kita pengen dengar pandangan Ira, optimisme Ira terhadap Indonesia. Iya. Thank you for the questions, Din. Sebelum saya share pandangan saya mengenai optimisme, mungkin just to paint the pictures di para audiens di sini ya. Dua hal yang mungkin saya merepresentasikan private sector, dua hal yang pastinya kita lihat secara
secara cemat adalah pertama adalah kesehatan, tentunya juga government juga melihat itu. Yang kedua adalah pastinya ekonomi, karena again in the situations under the current circumstances menghadapi pandemik ini, pastinya antara kesehatan lalu implikasinya terhadap ekonomi sangat berkaitan dengan sangat ketat gitu ya. Nah, 6 bulan pertama ya di corporation seperti Unilever pada saat kita menghadapi pandemi ini merupakan challenge yang luar biasa besar gitu ya, karena pattern atau demand atau pola dari konsumsi konsumen itu berubah dengan luar biasa. Itu influence oleh beberapa hal. Yang pastinya yang pertama adalah karena people is actually tend to actually stay at home ya. Behaviornya berubah luar biasa, di mana permintaan terhadap produk kesehatan dan kebersihan meningkat dengan sangat pesat. Jadi kalau kita lihat other industry mungkin growth-nya negatif gitu ya. Justru produk kesehatan, makanan yang dimasak di dalam rumah, hand sanitizer, skin cleansing, lalu juga pembersih rumah itu bisa dibilang grow double digit. Tapi consumption terhadap produk-produk yang keseharian seperti misalnya hair care, lalu juga skin care, lalu juga to certain extent deodoran gitu, itu menurun dengan drastis. Ini saya bicara mengenai market secara total ya. Market FMCG secara total. Nah, ini memaksa private sector untuk agile. Bagaimana menyikapi perubahan yang tiba-tiba terjadi di 6 bulan pertama. Nah, dari sisi belanja juga konsumen berubah drastis. Jadi kalau kita lihat yang biasanya kita lihat kalau Unilever itu melihat kayak traditional trade, modern trade, e-commerce gitu ya. Bisa dibilang traffic yang datang ke traditional trade itu luar biasa turun drastis. Tapi traffic yang pergi ke minimarket itu menaik luar biasa. Sementara people yang beli di online itu bisa dibilang bergerak 2 kali 3 kali lipat. Pada saat kita melihat ini, pastinya bagaimana kita menyikapi perubahan demand dan perubahan konsumsi ya, dan perubahan belanja dari masyarakat itu, kemampuan dari si private sector ini bagaimana meresponsnya secara cepat itu sangat key. Nah, yang menarik yang saya mungkin share, again sebelum saya bilang apakah saya optimistik ataukah saya tidak optimistik. Kalau kita lihat ekonomi itu di kuartal 3 itu kita bergerak kurang lebih sekitar 5%, ya 5,3%. Kuartal 3 itu di minus 3,4. Nah, FMCG yang dimana Unilever operate, marketnya itu justru di kuartal 3 itu lebih parah dibandingkan kuartal 2. Jadi kalau kuartal 2 itu masih di minus 8, di kuartal 3 itu di minus 10-11 gitu. Dan apabila saya bandingkan dengan seluruh dunia, ya, jadi kita bergerak di 25 negara, bisa dibilang di Indonesia dan Southeast Asia itu kondisinya agak lebih deep-nya lebih tajam dibandingkan negara lain. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa keluar dari kondisi seperti ini, gitu ya? Karena kalau kita bilang FMCG saja minus double digit, terus bagaimana nanti? Karena kan itu faktornya ke ekonomi luar biasa. Menurut saya cukup confident. Kenapa? Karena pertama, resilience dari masyarakat kita luar biasa. Dan yang kedua, dalam 2 bulan terakhir saya sudah melihat pattern yang positif gitu. Mulai naik kembali, konsumsi sudah mulai, walaupun tidak se-level yang kita inginkan, tapi kurvanya mulai menaik. Yang paling penting yang harus kita pertimbangkan adalah walaupun mungkin ini tidak langsung kayak hockey stick gitu baliknya cepat, kita harus bisa membantu masyarakat bagaimana mereka menghadapi kesulitan dari sisi income, sehingga mungkin barang-barang yang disediakan oleh private sector itu harus bisa masuk ke dalam
available money yang mereka bisa spend gitu ya. Kalau tidak dan nggak bisa bergerak juga. Jadi tadi kalau tadi mungkin menjawab optimis, menurut saya optimis. It takes a little bit of time. Jadi kalau saya lihat mungkin tidak akan fully balik di kuartal 4, tapi 2021 saya positif dia akan kembali bergerak di mungkin 4-5% pertumbuhan, nggak langsung di H1 tapi mungkin di H2. Peran dari private sector itu sangat-sangat penting gitu. Karena untuk government melakukan itu semua untuk membalikan ekonomi pastinya nggak bisa sendirian. Salah satu yang dilakukan oleh Unilever yang mungkin saya bisa share adalah selain continue to educate people about kesehatan, karena itu sendiri kayaknya level kita masih ketinggalan, jadi kayaknya kesadaran dari masyarakat harus tetap kita lakukan secara konsisten sampai the vaccine is actually found and distribute. Yang kedua adalah kita coba untuk membantu UMKM, ya, we actually have develop a program untuk membantu 150.000 UMKM yang traditional trade yang kecil-kecil itu, di mana kita berikan mereka bantuan secara financial dalam bentuk profit yang dihasilkan, yang kita dapat dari mereka selama 3 bulan, kita balikin lagi ke mereka, supaya mereka bisa menggunakan modal itu lagi untuk menggerakkan lagi bisnisnya mereka. Jadi saya ngebayang apabila more and more private sector melakukan itu, ya mungkin the profit is actually going to be affected for a short term, but I think the implikasi terhadap masyarakat atau terhadap industri pedagang kecil ini secara keseluruhan akan sangat membantu. Gitu. Jadi itu mungkin Din yang saya bisa share. Banget sebenarnya kita ngobrol-ngobrol, tapi kita masuk dulu ke Sandra deh sebelum nanti kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada untuk ke 4 panelis. Silakan Sandra. Oke, thank you Dini. Saya akan share sekilas overview mengenai kondisi perbankan nasional serta outlook 2021, karena memang nggak berasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 gitu ya. Kinerja perbankan nasional sama seperti apa yang tadi udah diceritain oleh Ira gitu ya, tidak luput juga dari dampak pandemi COVID-19 yang mengalami penurunan cukup signifikan di tahun ini. Nah, pertama kita lihat dari penyaluran kredit yang mengalami perlambatan, di mana posisi September 2020 kredit perbankan nasional itu hanya tumbuh 0,12%. Sebagai gambaran, pertumbuhan kredit di tahun lalu itu 6,08%, dan itu pun sebenarnya udah lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya gitu ya. Dan penurunan permintaan kredit ini terjadi merata hampir di semua segmen, baik itu corporate sampai juga segmen consumer. Kedua, pandemi menyebabkan banyak sekali pengusaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban atas pinjamannya kepada bank, terutama untuk sektor UMKM karena adanya pembatasan aktivitas sosial. Nah, di Bank Mandiri kita sudah melakukan restrukturisasi kepada lebih dari 500.000 debitur dengan total amount lebih dari 116 triliun atau sekitar 15% dari total portfolio. Nah, meskipun secara kinerja perbankan secara nasional mengalami penurunan, namun kondisi secara umum masih cukup baik. Tidak seperti menjadi kekhawatiran semua orang gitu ya. Apa yang kita alamin di tahun di saat krisis tahun 98, baik dari sisi likuiditas maupun dari sisi permodalan. Nah, dalam masa pandemi ini, masyarakat kita lebih konservatif untuk berinvestasi dan menyimpan dananya di bank untuk kebutuhan darurat ke depan, karena semua orang nggak tahu gitu ya, ke depan apa yang akan terjadi. Jadi masyarakat tuh benar-benar lebih berhati-hati mengeluarkan dananya, sehingga dana pihak ketiga yang disimpan di bank itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kemudian pelonggarnya likuiditas industri di perbankan juga didorong kebijakan moneter dan
cukup akomodatif oleh Bank Indonesia. Sampai akhir bulan September 2020, Bank Indonesia telah melakukan injeksi likuiditas ke sistem perbankan berupa penurunan giro wajib minimum dan juga ekspansi moneter jumlahnya sangat signifikan, mencapai 652 triliun rupiah. Nah, dari sisi permodalan tadi saya sampaikan, bank-bank juga CAR-nya masih relatif baik gitu ya, bahkan juga cukup tinggi sekitar 23,39%. Artinya kekuatan permodalan perbankan di kondisi pandemi ini relatif terjaga cukup baik. Nah, hal inilah yang patut kita syukuri. Mengapa? Karena kita tahu bahwa perbankan kita adalah tulang punggung dari perekonomian nasional. Nah, gimana ceritanya outlook 2021? Ekonomi nasional diperkirakan akan tumbuh dibandingkan tahun apa yang kita alamin di tahun ini, dan tentunya kita pasti berharap gitu ya hal itu memang benar-benar bisa terjadi. Tapi setuju tadi apa yang disampaikan oleh Ira, kita tetap harus waspada. Nah, pertumbuhan ekonomi ini diperkirakan akan meningkat 4,43% di tahun depan. Dan bahkan tadi Bu Mar'i menyampaikan bisa tumbuh sampai di angka 5%. Mudah-mudahan hal tersebut lah ya bisa kita lihat realisasinya di tahun depan. Nah, perbaikan ekonomi ini tentunya akan berdampak positif terhadap industri dan kinerja perbankan. Namun tetap harus hati-hati karena memang kita masih belum melihat adanya kepastian, adanya hal yang memang udah jelas arahnya seperti apa. Kita sangat menunggu vaksin yang merupakan game changer dari kondisi yang ada saat ini, gitu ya. Nah, kemudian potensi ekonomi digital, hal ini juga tadi sempat disinggung oleh Ira, gitu ya, sangat besar gitu untuk yang merupakan peluang bisnis yang prospektif buat perbankan. Kenapa? Karena sekarang dengan masa pandemi ini terjadi akselerasi digitalisasi. Orang yang biasanya datang ke cabang bank itu semua karena apalagi pada saat work from home gitu ya, semua melakukan aktivitas di rumah. Saat ini sebagai contoh di Bank Mandiri kita punya mobile banking yang namanya Mandiri Online, user aktifnya itu sudah mencapai 4,2 juta, naik secara signifikan sebesar 51% secara year on year per posisi September 2020 yang lalu. Nah, apa potensi yang lain? Tentunya kita sama-sama yakin pemerintah terus akan melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang memang masih sangat dibutuhkan di negeri ini, dan juga kita tahu dalam memberikan stimulus pemulihan ekonomi nasional banyak sekali program pemerintah secara amount nilainya mencapai 695 triliun, berbagai bentuk programnya gitu ya, baik bantuan sosial, kemudian juga salah satunya adalah penempatan dana pemulihan ekonomi nasional melalui perbankan. Nah, di Bank Mandiri kami menerima penempatan dana PEN sebesar 15 triliun yang wajib kita salurkan kepada industri gitu ya, khususnya adalah UMKM. Dan hal ini sudah kita realisasikan berkali-kali lipat gitu ya. Saat ini Bank Mandiri sudah menyalurkan 42,6 triliun dari dana yang diterima sebesar 15 triliun. Dan yang menerima adalah sebanyak 133.000 debitur, yang mana dari angka tersebut hanya 40 yang non UMKM. Jadi meskipun memang Bank Mandiri berbasis wholesale, kami punya perhatian khusus terhadap UMKM, terutama juga di masa pandemi, karena kita tahu memang UMKM lah yang paling amat sangat terdampak di masa sulit ini. Nah, mungkin saya tolong dirapap ya, Sandra. Oke, mungkin terakhir gitu ya, tadi sempat sebenarnya udah disinggung juga oleh Niken, karena ini adalah sesi semuanya adalah Sri Kandi, boleh sedikit menyinggung soal women empowerment dan women leadership.
Saya bersyukur sekali bekerja di perusahaan yang tidak membedakan gender, tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, semua memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir dan maju. Bahkan saat ini saya juga bersyukur dan bangga Menteri BUMN Bapak Erick Thohir memiliki target jumlah keterwakilan perempuan di BUMN untuk level direksi, komisaris, dan BOD-1 sebanyak 15% gitu. Beliau baru-baru ini juga menugaskan saya untuk membentuk support group untuk mendukung beliau dalam mencapai target terkait dengan keterwakilan perempuan di BUMN. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Bapak Presiden Jokowi sebagai ambasador He for She program dari UN Women gitu ya. Nah, buat teman-teman khususnya para milenial perempuan yang mungkin join di sesi ini, jangan ragu untuk berkarir karena negeri ini sangat membutuhkan hasil pemikiran dan karya teman-teman semua. Tapi salah satu tipsnya agar kita dapat berkarya maksimal dan penuh dengan totalitas, kuncinya adalah dukungan dari keluarga. Oke, Dini, terima kasih. Terima kasih Sandra dan teman-teman semua. Ini Ira, Dwini, dan Niken. Sebenarnya tadi kita mengundang pertanyaan ya. Pertanyaannya nih Sri Kandi ini saking hebat banget, pertanyaannya belum ditanya udah dijawab. Tadi mengenai kepemimpinan perempuan, terus udah gitu juga masukan untuk para milenial ini udah dijawab semua. Jadi kita karena waktunya terbatas, kita harus masuk ke sesi berikutnya ya yang penutup. Tapi kalau boleh saya ingin menutup ada beberapa kata kunci tadi dari para Sri Kandi. Pertama adalah resiliensi, bahwa bangsa ini adalah bangsa yang resilience ya. Lalu kemudian kata-kata keluarga, bahwa semua perubahan dan optimisme ini dibangun dari keluarga. Inovasi dalam era digital ini menjadi sesuatu yang penting begitu. Kepemimpinan perempuan tadi sudah juga disampaikan menjadi sesuatu yang bahu-membahu sebenarnya bersama berkolaborasi dengan laki-laki, anak-anak dan juga anak muda, itu semua untuk bisa membangkitkan optimisme dan mencapai agar Indonesia bisa mencapai ambisi kita semua. Jadi ini memang optimisme yang waspada atau cautious optimism. Tapi bagaimanapun juga ini adalah satu optimisme untuk negeri ini. Dari saya begitu dulu, terima kasih sharingnya lagi teman-teman, Pak Sri Kandi, bangga sekali kita bisa bincang-bincang hangat di pagi ini. Silakan Kiki. Terima kasih Niken, Ira, Dwini, dan Sandra. Dini, kita sekarang udah mau deket penghujung acara nih. Sekarang door prize. Nah, kita dengarkan dulu ya, yang mendapatkan door prize. 2 paket memasak dari Unilever adalah Mbak Enike dan Mbak Patricia Debbie. Mudah-mudahan ada ya. Kemudian 2 paket beauty product kita bilangnya ya dari Unilever. Kalau misalnya teman-teman tadi lihat bagaimana penampakannya Ira gitu ya, jadi kita bisa pakai lah ya. Yaitu Mbak Nadia Sidabutar dan Mas Rizal Umar. 2 paket Imani dari Bank Mandiri kepada Bapak Nurmin dan Bapak Irza Safriza. Dan yang terakhir 2 voucher investasi dari BNI Sekuritas kepada Arif Hakim dan Helmi Ivan Taruna. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih kita udah sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup, bagaimana kita buka semua kameranya, kita ada foto bersama dengan 4 Sri Kandi dan 4 Diva FUI 90. Jangan lupa besok ada apa namanya? Ngopi bareng The Doctors ya. The Doctors. Itu anak 90 juga ya? Iya. Kebetulan satu lagi. Kayaknya yang 4 Sri Kandi ini, yang 2 itu ketemu bojonya juga di kuliah ya. Tapi itu mungkin ya. Webinar yang lain kayaknya Kiki, karena tadi kita udah bicara mengenai buku dan organisasi, tapi pesta dan cinta untuk lain kali. Oke. Itu audio dulu ya. Kita buka semuanya, siap? Mas Dedi, buka yang sedikit. Oke. Ada berapa page, Mas? Ini ya sebentar dikit. Oke, ada berapa page, Mas?
Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana. Ini kenang-kenangan nih, harus Sebelumnya foto. terima kasih juga atas partisipasi teman-teman. Semoga perbincangan ini memang menggugah semangat kita untuk terus berkarya, membangun Indonesia sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kemudian juga terima kasih kepada Bank Mandiri, Unilever, dan BNI Sekuritas, serta Padepokan Karya dan rekan-rekan panitia reuni FEUI 90. Kiki udah gak sabar mau nyanyi ya. Udah biar nyanyi yang diva-diva tadi aja Kiki. Sip. Page 1. Oke teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita udah ada berapa nih ya? Berarti kalau ini ada sekitar 80, berarti kita ada 1, 2, 3, 4. Gua agak kurang kalau begitu, maaf ya. Jadi kayaknya ada 5 page gitu ya teman-teman. Page 1. Oke, siap. Sarangai. 1, 2, 3, smart. 1, 2, 3. Oke. Kemudian page 2. Oke. Page 2 ada Saske. Ayo buka dong. Ayo buka semuanya. Kapan lagi nih kita foto bareng? Iya. 3 Diva dan 4 Sri Kandi FEUI 9. Aduh kalau gue ngerasanya gue tuh bukan apa-apa deh. Jauh. Bagus ya. Dapat award-nya banyak. Oke Mas, Dedi 1, 2, 3, smile. Oke. Page 3. Page 3 Mas? Ada berapa Mas? Oh oke, oh maaf ini ternyata karena ini besar cuma 2 page. Oke, mohon maaf biasanya saya juga terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu dalam webinar besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Thank you. Bye. Sukses. Terima kasih semua. Ada